Assalamualaikum, halo warga FEB. Perkenalkan, kami dari Panitia Kesehatan Lingkungan Bina Abdi Desa 2020 punya informasi menarik nih buat kalian, yaitu tentang bahayanya buang sampah sembarangan hingga pemanfaatan sampah botol plastik menjadi wadah untuk bercocok tanam secara hidroponik langsung dari pakarnya. Langsung aja kita simak videonya. Pip 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 pip, jangan di skip, oke? Langsung sikat. Kenapa kita tidak boleh buang sampah sembarangan? Tanpa kita sadari, masih banyak kebiasaan yang sering kita lakukan yang ternyata dapat merusak lingkungan. Contohnya, membuang sampah sembarangan di pinggir jalan atau di lahan kosong di sekitar kita. Berlangganan dengan tukang angkut sampah ilegal yang hanya memindahkan sampah dari rumah kita ke tempat lain dengan sembarangan dan mengambil keuntungan dari iuran bulanan warga. Kebiasaan membuang sampah sembarangan dapat menjadi bumerang bagi kita sendiri. Tumpukan sampah yang ada di sekitar kita bisa jadi diawali oleh kita sendiri yang sering membuang sampah sembarangan, yang akhirnya menjadi tumpukan sampah yang besar dan menggunung. Banyak akibat dari membuang sampah sembarangan. Pertama, merusak estetika lingkungan. Sampah yang dibuang sembarangan akan mengganggu pemandangan di lingkungan sekitar kita. Kedua, menghasilkan bau dan banyak penyakit. Sampah yang terkumpul tanpa ada tindak lanjutnya akan menghasilkan bau dan menjadi sarang penyakit menular seperti pernapasan, gatal-gatal, diare, dan lain-lain, sehingga yang dirugikan adalah diri kita sendiri. Ketiga, mencemari lingkungan. Sampah yang tertimbun akan mengeluarkan air atau kita sebut sebagai air lindi. Air lindi akan terserap oleh tanah dan mencemari air tanah. Di samping pencemaran bahan berbahaya dan beracun seperti sampah baterai, oli, deterjen, dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan gangguan syaraf organ tubuh dan bahkan menyebabkan kanker. Keempat, dapat menyebabkan banjir. Sampah yang setiap harinya kita buang sembarangan, terlebih ke sungai, walaupun hanya sedikit, lama-kelamaan akan menumpuk dan mengakibatkan banjir. Kelima, dampak sosial. Kebiasaan untuk membuang sampah sembarangan dapat merusak kerukunan antar warga karena akan ada pihak yang dirugikan atas ketidakpedulian kita. Masalah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga tanggung jawab masyarakat yang harus ikut serta menjaga kebersihan dan juga sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Masih mau buang sampah sembarangan? Gak kasihan dengan anak cucu kita nanti. Halo warga FEB, kami dari Panitia Bina Abdi Desa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2020 akan menyajikan cara menanam hidroponik jenis tanaman sawi. Nah, perlu disiapin nih teman-teman bahan-bahan guna menanam sawi tersebut. Yang pertama ada wadah, yang kedua ada rockwool, yang ketiga ada kain, yang keempat ada lidi untuk memberi lubang, yang kelima siapkan air, yang keenam ada pupuk cair, yang ketujuh ada bibit sawi, yang kedelapan pemotong guna memotong bagian rockwool tersebut, yang kesembilan ada kardus bekas, yang kesepuluh ada gelas plastik bekas. Nah, setelah disiapkan bahan-bahan tersebut, mari kita langsung saja ke tahap pengerjaannya. Yang pertama, potong rockwool menjadi beberapa bagian. Rockwool dipotong kotak-kotak berpola. Setelah memotong rockwool, lubangi bagian tengah rockwool. Nah, ini fungsinya untuk menanam bibit pada media tanam. Lalu, lanjut, masukkan bibit pada tiap lubang rockwool. Setelah dimasukkan, basahi rockwool untuk memberikan kadar air bagi bibit tersebut. Nah, untuk tahapan awal sudah dicukupkan guys, karena ini didiamkan bibit hingga tumbuh bibit tersebut. Lanjut, setelah menunggu kisaran 5 hari, tanaman sawi itu sudah muncul dan sudah bertumbuh. Nah, kita perlu menyiapkan media tanam yang baru untuk tanaman sawi ini. Pertama, kita siapkan wadah, kardus, gelas bekas,
kain, air, dan pupuk cair. Lalu tahapan berikutnya, lubangi gelas bekas di bagian bawah gelas. Lalu, masukkan kain ke dalam gelas dengan bentuk tersebut. Selanjutnya, lubangi kardus guna menyangga gelas. Lalu, satukan gelas dan kardus tersebut. Nah, setelah itu, siapkan air yang telah dicampurkan oleh pupuk cair. Lalu, pindahkan rockwool ke dalam gelas plastik tersebut. Setelah dipindahkan, ini menjadi tahapan terakhir guna menanam hidroponik tanaman sawi ini. Ketika dalam masa tanam, tanaman sawi memerlukan asupan sinar matahari yang cukup. Nah, umumnya tanaman sawi ini akan siap untuk masa panen jikalau umurnya sudah 4 bulan. Halo semuanya, kenalin aku Meti dari Bina Abdi Desa Keslik BEM FEB UNER. Dan kenalin, nama aku Diana dari Panitia Bina Abdi Desa 2020. Nah, di sini kami akan menjelaskan terkait tanaman hidroponik dengan media barang bekas. Nah, teman-teman tahu sendiri kan, biasanya media hidroponik itu menggunakan barang yang relatif cukup mahal, seperti kerangkanya menggunakan besi, lalu menggunakan pralen yang cukup banyak gitu. Nah, di sini Bapak Ratno sendiri menggunakan barang-barang yang cukup ekonomis gitu. Barang-barangnya apa sih, Wadi? Yang membedakan adalah Bapak Retno menggunakan media kerangka bambu, menggunakan media kerangka botol aqua bekas, dan juga menggunakan media kotak es krim bekas. Nah, nanti bisa dilihat deh, nanti kita wawancara interview sama Bapak Ratno Kempul. Oh iya, untuk kediamannya itu berada di Dusun Pranan, Polokarto, di Kabupaten Sukoharjo gitu teman-teman. Kalau nanti mau kesini juga boleh gitu. Ntar kita lanjut ya interview sama Bapak Ratno sendiri. Stay tune. Stay tune. Ekonomis gitu. Bapak, betul namanya Bapak Ratno. Bapak Ratno. Iya. Gitu. Ini di Dusun Pranan ya, Pak? Dusun Sudan, Oh, Dusun Sudan. Pranan. Kelurahan Panan, Oh, Kelurahan Pranan. Iya. Kecamatan nih Kecamatan Polokarto. Polokarto. Sukoharjo. Sukoharjo. Oh, oke. Niki Dusun Pranan, Dusun Sudan. Sudan. Nah, Pranan, Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Nah, ini nanti bisa dilihat. Nanti aku juga udah ada rekaman kayak review tempat-tempatnya itu kayak gimana sih. Nah, itu kalau dari Bapak Pranan sendiri kok bisa nentuin alatnya kayak gini tuh gimana, Pak? Ya, awalnya sih cuma coba-coba ya Mas ya. Nah, kebetulan tertarik dengan hidroponik, tapi yang jadi kendala kan biayanya yang cukup besar, cukup iya. mahal lah. Iya. Nah, sebagai inisiatif ya lihat-lihat di YouTube, lihat-lihat di grup komunitas hidroponik, itu kok ada yang semacam ini. Ada yang semacam ini pakai botol. Ya itu terus saya praktekin, bikin instalasi seperti ini. Jadi alat utamanya dari botol Iya. plastik bekas gitu ya, Pak? Botol bekas. Oke, nanti teman-teman juga bisa lihat sendiri nanti kayak gimana sih sebenarnya bentuknya tuh kayak gimana, nanti teman-teman juga bisa lihat. Itu kalau boleh tahu alatnya tuh apa coba yang diperluin buat Alatnya yang paling utama ini ya, medianya botol. botol. Terus untuk melubangi pakai besi Mas. Oh, Pakai besi dipanasin di api. Oh, oke. Iya, cuma itu. Oh, sama yang utama itu botol plastik Sama pompa pastinya. Oh, pompa ya, pasti itu Pak. Water pump, Pompa. ya. Untuk hidroponik kan pasti butuh pompa gitu. Kalau untuk pompanya sendiri tuh nyalanya sehari 24 jam. Jalannya 12 jam cuma sehari kan. Oh, jadi setiap sehari itu 12 Satu jam. hari, ya. Satu hari 12 jam gitu, teman-teman bisa dinyalain gitu.
Biasanya nyalainnya jam berapa terus mati jam berapa, Pak? Kalau dari pagi jam 8 ya, jam 8 nanti dimatikan jam 3 sore. Oh, jam 3 sore. Iya. Gitu. Jadi kayak gitu untuk caranya nanti kalau mau ikut nanam buat hidroponik itu juga bisa caranya jam 8 kalau mau instalasi airnya itu dinyalain jam 8 itu jam 3 dimatiin itu udah bisa gitu. Iya. Terus kalau tanamannya sendiri untuk hidroponik ini yang bisa dipakai untuk hidroponik biasanya apa aja sih Pak tanamannya itu? Sebenarnya banyak ya Mas ya, untuk hidroponik yang ditanam sistem seperti ini banyak. Ada sawi-sawian, ada bayam, kangkung, dan ini juga ada melon tapi medianya pakai ini media yang agak ini Besar. sebenarnya semuanya bisa ditanam di sistem hidroponik. Oh gitu. Jadi hampir semua tanaman tuh sebenarnya bisa teman-teman kalau mau menanam pakai menggunakan metode hidroponik yang ekonomis tuh sebenarnya bisa. Ini juga ada tanaman yang baru tiga hari setelah tanam HST 3 hari ini ada melon teman-teman, ntar bisa lihat juga melon ini 3 HST jadi udah untuk kayak gini nanti selama 70 hari gitu ya. Sekitar 70 hari Untuk 70 hari untuk panen kalau untuk melon. Nah untuk sayuran yang lain biasanya itu sekitar 1 bulan. 1 bulan gitu. 1 bulan 2 minggu atau gitu lah gitu. Itu kalau Bapak ini rencana mau buat ini mau nanam apa lagi Pak kira-kira untuk di rencana ini saya tanam sayuran lagi. oh Sayuran sayuran seperti ini ada sawi, ada selada, dan nanti juga ada kangkung. Bisa dipindah ke sini. ada sawi, selada, kangkung itu juga bisa. Itu kurang lebih dulu udah pernah sampai 400-an lubang gitu ya Pak. Iya, kemarin waktu panen ini ada sekitar 400-an lubang. Terus ubah jadi melon. Iya, ini yang separuh saya kasih melon lagi. Nah itu teman-teman. Jadi untuk kalau teman-teman punya lahan itu sebenarnya bisa banget buat dijadiin hidroponik kayak gini karena sekarang kondisinya juga lagi seperti ini kan teman-teman pasti punya banyak waktu yang longgar gitu kan bisa dicoba untuk buat kayak hidroponik menggunakan barang-barang bekas gitu kan ya manfaatkan barang yang ada gitu teman-teman. Mungkin Bapak sendiri kayak gini mulai dari kapan gitu Pak membuat hidroponik itu? Kalau tertarik dengan hidroponik sudah lama sih Mas ya, udah dari tahun 2017 kayaknya. Tapi untuk ke sayuran sendiri baru kemarin waktu musim pandemi, musim Covid ini. Sekitar bulan Maret ya. Bulan Maret saya nanam sayur sampai sekarang dan ini belum ditanamin lagi. Kebetulan sudah habis dipanen ini. Belum ditanami lagi ya. Ntar mungkin bisa lihat majuin itu. Bisa dilihat ini ya tanamannya itu instalasinya kayak apa ini bisa dilihat sendiri kayak gini. Nah, ini kayak gini nih. Untuk botol plastiknya kayak gini. Nah, ini udah kelihatan kan? Nah, gini Pak. Itu alatnya itu pakai selang apa itu Pak? Ini selang biasa ya Mas, cuma selang biasa saya lapisin pakai isolasi biar nggak lumutan gitu. Oh, selang biasa. Selang pakai. biasa. Gitu. Sebenarnya juga ada selang khusus sih, cuman untuk biaya agak lebih sedikit mahal kalau pakai selang yang khusus buat hidroponik ini. Dan ini Biar nggak cukup lumutan. murah, cuman biar nggak lumutan ditutup pakai isolasi, Oh oke. Nih teman-teman bisa dilihat nih dilubangin pakai pakai besi. ya itu langsung bisa bolongin terus ini tinggal disambungnya pakai itu juga Pak. Iya, Selang. sambungnya pakai ada yang pakai pralan, pakai selang juga bisa. Oh gitu. Ini sistem kemiringannya gimana Pak? Kemiringannya sekitar 10 cm ya. Oh sekitar 10 cm Iya. pakai kemiringan 10 cm gitu teman. Jadi biar di dalam ini ada genangan sedikit. Jadi kalau sewaktu-waktu mati lampu, mati listrik di dalam sini masih ada genangan dan tanaman tidak layu gitu. Oh gitu. Jadi masih bisa kalau misalnya Iya. tidak diairi nyala sayurnya gitu. Mungkin kalau untuk hamanya sendiri biasanya apa Pak? Untuk hama? Hama kalau sayuran yang banyak itu ulet yang kecil-kecil itu sama belalang Mas. Ulet sama aja.
Itu Bapak sendiri pernah nggak sih gagal panen karena ulet atau belalang gitu? Ya, alhamdulillah dari awal mulai tanam kemarin bulan Maret sampai bulan kemarin itu alhamdulillah belum pernah gagal Mas ya. Ya meskipun belum sempurna tapi alhamdulillah belum pernah gagal ya. Oke. Nah ini teman-teman kan udah jelas nih kayak botol plastik tinggal dilubangin, terus rangkanya juga pakai bambu itu bisa, terus ini pakai selang yang biasa aja, terus habis itu tinggal disolasiin, dilakbanin gitu, itu bisa teman-teman. Nah, bisa dilihat kan. Nah ini sendiri kalau habis panen itu botolnya diapain sih Pak kalau gitu? Kalau habis panen ya dicuci itu wajib Mas ya, dibersihkan dari lumut yang ada di dalam ini. Oh gitu. Itu kalau nggak dibersihkan otomatis mengganggu pertumbuhan. Gitu. Jadi nanti gizi-gizinya nanti dimakan buat lumutnya gitu ya. Airnya itu. Oh berarti setiap panen itu bisa langsung dibersihin juga gitu. Iya, dilepas dibersihin. Gitu. Mungkin itu sih Pak. Mungkin terima kasih atas penjelasannya Bapak atas tanaman hidroponik dengan menggunakan alat yang ekonomis, alat dan bahan yang cukup murah dan bisa teman-teman bisa dibuat juga di rumah masing-masing.